Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa syarrafana bi khairi ummatil Qur'an. وشرفنا بخير أمتي سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله أما بعد. Memuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam khatib yang ada di tempat ini, para ketil almi fi ta'zimil ustaz, karena berkah ilmu ini menghormati guru-guru kita, seluruh pengurus Masjid Al-Ansar, jamaah majelis ilmu yang kita semua datang ke sini membawa harapan, berharap akan ampunan Allah, berharap akan rahmat Allah. Kalau kita tak dapat ampunan, tak dapat rahmat, rugilah kita. Oleh karena itu nikmat besar hari ini Allah menambah umur, mudah-mudahan barakah. Barakah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ditambah umur, bertambah kebaikan. Utamanya yang diperbaiki itu hati kita. Karena kalau casing kita ini akan hancur semuanya. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Jasad hancur, rumah hancur, mobil hancur, kebun hancur. Sampai dalam kubur, badan pun hancur. Tak ada yang kita bawa sesuatu yang kekal abadi kecuali amal ibadah. Subuh ini kita datang beribadah kepada Allah, menyiapkan bekal terbaik kita. Sebab kita pun sekarang sedang khawatir, apakah persiapan ini sudah cukup apa tidak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis subuh ini bagus kita membaca subhanallah bihamdih 100 kali. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, yang membacanya dapat surat cinta dari Allah. Subhanallah wa bihamdih. Zayyinu majalisakum bis salah fa inna salatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Itu kata Nabi, hiasi majlis-majlismu dengan salawat. Fa inna salatakum alayya, maka sesungguhnya salawat yang dibaca atasku nurun yaumal qiyamah, menjadi cahaya di hari kiamat. Dan semangatlah terus menuntut ilmu. Saya tadi masuk di pintu gerbang tuh ada rasa terharu. Kenapa terharu? Ku tengok gambar tuh Ustadz Latif, Ustadz Yusuf, Pak Profesor Kaspul. Masuk saya, ya Allah. Yang di baliho itu saudara saya galo. Ustadz Latif sepupu, bapak dua beradik. Ustadz Yusuf adik nomor 5. Saya laki-laki paling tua. Baru Ustadz Ismail, baru saya Yusuf. Dulu kalau mak saya cerita, Ustadz Yusuf itu waktu mak saya mengandung mimpi melihat bulan purnama. Makanya wajahnya ganteng, orangnya lembut. Kawan baik Pak Faruknya. Kami dengan Pak Faruknya sudah kayak adik beradik. Dah lama dulu kumpul-kumpul sering. Nengok lagi sebelahnya Pak Rektor, besan saya. Karena anak saya yang bungsu kawin sama ponaannya. Allah mengumpulkan Pak ya. Ini orang tua saya Pak Haji Yusak. Ini guru saya, pembimbing kami, panjang umur. Banyak seniornya sudah meninggal, terakhir Pak Dr. Haji Hamid Syah. Banyak orang baik. Jadi adinda saya Mas Rozikin marin telepon karena guru-guru lagi sibuk musabaqah tilawatul Quran. Sayang kalau majelis ini kosong. Karena apa Bapak Ibu, ini penting kita datang sini mudah-mudahan dapat ampunan.
Talabil alim ni orang nuntut ilmu ni, yastaghfir lahu kulla syai', segala sesuatu minta ampun, hatta al-hitanu fil bahr. Kita duduk sini ni, ikan di laut tu sibuk berdoa, mulai dari ikan paus sampai ikan teri. Kalau kita dengar doanya tu, ya Allah, orang yang di Al-Ansar tu ampunkan dosa-dosanya tu, hatta al-hitanu fil bahr. Saking bagusnya majelis ilmu. Dalam satu riwayat juga, wajah Ibnu Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat Ibnu Umar mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisudz dzikr? Qal, al-jannah, al-jannah, al-jannah. Ibnu Umar mendatangi Nabi bertanya, ya Rasulullah, apalah untungnya orang hadir di majelis ilmu itu? Majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, baca Al-Quran. Jawab Nabi 3 kali, Bu. Qal, al-jannah, al-jannah, al-jannah. Surga, surga, surga. Ya Allah, maka tidak mudah Pak untuk hadir di majelis ini. Kita ini jasad sudah bergerak, tinggal hati lagi dibersihkan tuh. Jadi jangan sampai kita membawa hati ini, hati yang kita malu kalau Allah tahu bagaimana hati kita ini. Maka kita terus berusaha. Nah, subuh ini saya sudah tanya Ustadz Radikin, nih pengajian nih saya hanya menyegarkan saja. Saya juga bawa kitab Asmaul Husna, karena di kota Jambi ini ada beberapa masjid kami pengajiannya, ada juga yang sudah mau khatam. Jadi ini hanya mengulang, karena saya di sini tahu banyak yang dibaca. Jadi saya hanya mengajak subuh ini mengulang kembali tentang nama Allah yang ke-58. Ini aja kalau diamalkan, Masya Allah. Karena dari awal pengajian Asmaul Husna mungkin gurunya udah nyampaikan, Allah punya nama 100 kurang 1. 100 kurang berapa Daud kalau 100 kurang 1? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ini diperlihatkan tanda kebesaran Allah di semesta ufuk dan pada dirimu. Maka ulama-ulama mengatakan, lihatlah dalam diri kita ini ada kemukjizatan angka. Contohnya dalam Al-Quran paling banyak angka 7, itu paling banyak di Al-Quran. Dalam tubuh ada rumus-rumus nih. Kita sekarang 9 miliar penduduk bumi ini kan. Kecuali orang yang Down syndrome, yang gangguan mental, Allah tidak kasih garis. Garisnya cuma 1. Tapi kita yang normal coba perhatikan, sama garisnya. Nah, ini berapa nih? Sepakat sini kita ngaji sudah 18. Siapa yang nulis nih? Ini berapa Bu? Kiri Bu? 81. Mana kita tahu? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Datang kosong, balik kosong. Kata orang SQ itu zero main process. Kosongkan pikiran, jangan merasa ado ya. Makanya sifat ma'ani yang 7 tuh, itu karena kebaikan Allah dikasih ke kita. Kalau guru Zaini, guru kita tidak setuju kalau dikatakan dipinjamkan, karena Allah punya nama Al-Bar yang maha baik. Karena kebaikan Allah lah dikasih sifat 7 tuh, mulai dari qudrah, iradah, sama, basar, apalagi ilmu kalam, ilmu hayah. Qudrah bisa ngangkat tangan, Allah maha kuasa, kita dikasih ya oleh Al-Bar kuasa ngangkat tangan. Coba kalau kena muntaberak,
Nih Sidik, mana Sidik nih murid saya SPK dulu. Orang kena gastroenteritis dehidrasi, 70% badan kita naik Pak. Kata dokter Lawson, kalau manusia itu berat badannya 60, 70% isinya air, darah air, otak air. Nih sini otak nih, ini otak nih ada air nih, belakangnya namanya rongga arachnoid air. Otak nih keluar be Pak, terkena darah sejarum tuh mati gitu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sini sampai ke sini belakangnya air. Zat besinya berapa Ustaz? Zat besi badan kita ini sama dengan sebatang paku. Zat kapur nih, tulang-tulang ini kapur kalau Pak, 360 tulang, engsel-engsel. Tumbuk cukup ngapur rumah kecil tuh. Ada tak zat belerang? Ada belerang dalam badan. Kalau dikumpulkan belerang itu sama dengan 1000 batang korek api. Inilah jasad kita nih. Jadi kalau diambil Allah, air itu hilang sifat kudrah kita nih Pak. Ngangkat jari siko beda bisa. Jadi kita berjalan sekarang ini kuasa siapa? Kuasa kita. Itu orang sombong tuh Pak. Masa dia bisa berjalan dibilangnya dia yang menggerakkan tuh? Kalau tidak ada yang menggerakkan, mana bergerak gitu? Itu kudrah, iradah, berkehendak. Minta maaf ya, maaf dan saya, aku minum. Bismillah. Minum Nabi itu 3 kali bismillah, 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 bismillah. Jangan berdiri pula standing party, nanti ini pesta hari Minggu. Makanlah berdiri ya Allah. Kecil-kecil be. Kendak minum, kendak makan, ada kendak. Itu titipan Allah, berkehendak makan minum. Iradah. Sama ini mendengar sekarang ini diberi nih. Melihat basar, ilmu, jangan ngaso ilmu kita ini ilmunya Allah. Makanya Allah paling benci dengan orang berilmu tapi sombong. Makin belajar ilmu makin tawadhu, makin belajar ilmu manggil orang tuh makin sayang. Maka Sidik kadang ada bertanya, Ustadz nih kalau di masjid orang nyalami Ustadz ngapa berbalik badan macam ini? Aku malu sama Rasulullah. Nabi kalau bersalaman tidak pernah dari samping. Mereka Pak salam, nado gitu, dihadapkannya badannya semua tuh. Jadi kadang kita sedih Pak, ada orang bersalaman, assalamualaikum, salam. Jangan hadapkan badan, pandang mata. Saya tengok kemarin dipraktekkan Ustaz Yusuf di sini, bagus. Yang kecil-kecil. Mendengar, basar, ilmu punya Allah. Nanti hayah. Ini napas kita nih. Kalau dia masuk tak keluar lagi. 7 sifat ini kapan dicabut? Nanti di ICU Pak. Mulai mengap-mengap. Hilang 7 tuh Pak. Makanya dhamir ana, dhamir anta, dhamir hiya itu kalau orang tauhid paham betul. Ana Muhammad Amin ibni Abdullah. Ini anta Muhammad Siddiq. Tuh huwa raziqin. Nanti ini hilang galau, saya hilang, tuh hilang, yang tinggal siapa? La ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Huwallahu alladzi la. Yang tinggal ana anta huwa itu hanya Allah. Kau mati galau. Makanya menjelang mati ini banyak berhitung. Inilah nama Allah yang ke 58. Saya bawakan subuh ini menjelang siang. Sini sholat syuruk hari ini jam berapa? Sholat isya. Ya. Banyak bitung gitu Bu. Banyak bitung supaya kita jangan sampai nanti rugi. Jadi nama Allah yang ke-58. Jadi Allah punya nama 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga nama ini dakhalal jannah, masuk surga. Itu Rasulullah. Tentu dapat berita dari Allah. Allah ini kalau janji, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah berjanji,
Allah tidak pernah ingkar janji. Bagaimana cara memeliharanya tuh? 3. Kenali, agungkan, as-sa'yu bitakhalluqi bi akhlaqil asma'il hus. Kita berusaha dalam kehidupan kita di rumah tangga, di keluarga, di warga, di masyarakat, berakhlak dengan asma'ul husna. Pengarang kitab ini kebetulan paman kami sendiri, Syekh Muhammad Bakhit, kawan kami main bola lagi kecil. Yang ngarang kitab nih. Jadi nenek kami itu 4 beradik. Dari nenek Abdul Wahab lahir abahnya Ustadz Latif, abah saya. Dari nenek kami Ahmad Mukhni lahir Tuan Guru Syekh Muhammad Bahid. Kalau pengajian kitab ini di Banjar Selasa malam Rabu, jamaahnya 20.000 orang tiap minggu. Jadi kita ini berapa aja Pak? 15 sampai 20.000 tiap minggu. Itu paman kami yang mengarang kitab ini, dan ini dikatakan sebagai kitab terjemahan Asmaul Husna yang terbaik sekarang saat ini. Alhamdulillah sampai di Masjid Al-Ansar diajarkan guru-guru kita di sini. Nah, di dalam nama Allah Al-Muhsi, apa makna Al-Muhsi itu? Al-Muhsi itu artinya yang maha menghitung. Itu ada dalam surah Al-Jin ayat 28. Wa hata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan apa yang di sisi mereka. Jadi apapun yang ada di kita ni Allah tahu, Pak. Kita ni sudah lama hidup. Pernah tak ngitung berapa jumlah sel badan kita? Pernah Pak? Berapa jumlah sel badan? Tahu itu? 40 triliun sel nih. Sel tulang lain, sel otot lain, sel kulit lain. Kita ini ada tulang tak? Ada tulang Pak? Kapan nyusun tulang tuh Bu? Oh Bu, kapan ibu lah yang hamil? Kapan ibu nyusun tulang tuh? Ada ibu nyusunnya Bu? Ada tuh Ustaz, kami tahu hamilnya be. Yang menghamili beda tahu ngitung tulang tuh. Itu kalau saya dulu belajar dengan dosen saya Pak, ngeri. Kode-kode tulang nih dengan kode otot tuh lain kodenya. Kode tulang lain, kode otot lain, kode kulit lain. Ngapo gitu Ustaz? Kalau salah kode, salah kerja, tulang lari ke otot. Otot gitu keras semua Pak. Makanya Allah tidak tidur-tidur ngaturnya nih. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap hari Allah tuh sibuk ngatur kita nih. Dan dia yang tahu menghitungnya. Kita sampai hari ini jumlah rambut di kepala obe pernah ada ibu ngitung? Dia ngitung mana yang beruban, mana yang tidak, mana yang saatnya harus dihitamkan, mana yang saatnya diputihkan. Tiba putih begitunya. Aku tengok nih, lah 60 tahun nih dah, mulai dah janggut putih-putih sih kok dua dah. Ya Bu ya. Apa lagi yang nih wajah-wajah nak habis kontrakan galau nih. Ma baina sittina ila sab'in. Ini umur nih kata Nabi 60 70 tahun habis umur kita nak berangkat. Maka ketika belajar Al-Muhsi yang maha menghitung, hitung amal kita, apa persiapan mati kita. Maka kata Nabi, hitung nih jelang sakaratul maut apa persiapan. Pesan Nabi 3. Dengan 3 ini mudah-mudahan mudah jumpa dengan Allah, mati dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Satu yang dititip Rasulullah, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jal ghadam musliman falyuhafid ala haula'i salawati hasunuda yunadu bihin. Siapa orang yang ingin mudah dijumpakan dengan Allah, mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, falyuhafiz, maka hendaklah dia memelihara
Apa yang dia pelihara? Salat 5 waktu. Ya Allah, alhamdulillah kita Pak, maaf ya. Kalau aku lah, biarlah duit aku hilang 10 triliun daripada hilang 1 waktu sholat. Betul tak Pak? Betul tak? Ada tak kita merasa rugi tinggal sholat? Kalau ada merasa rugi, insya Allah itu tanda-tanda orang punya kontak batin sama Allah. Maka kata Imam Ali karamallahu wajah, orang rugi maksiat dengan Allah tapi tak pernah merasa bersalah kepada Allah. Tinggal sholat hahaha, tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar, main gaplek di siskam beli, kau tahu ketahu. Ini ibarat HP casing 20 juta tapi tidak katik baterainya. Kata Imam Ghazali, orang yang hidup tak berzikir sama dengan buntang berjalan. Ya Allah, makanya kita keluar rumah zikir, masuk mobil zikir. Dipanggil sudah Pak imam kita tadi, mana Bang Wahab tadi? Ya Allah, sedih saya dengar bacaan beliau tadi itu tentang jangan kita nih banyak sangka buruk dengan orang. Sangka buruk dengan orang tuh Pak, azab kubur. Ya, penyebab azab kubur karena jarang berhitung. Kan kata Nabi, penyebab azab kubur nih salasa aslas 3. Pertama apa? Sulusun min ribah, banyak gosip orang. Kena Pak azab kubur. Enaklah bawa berzikir. Apa lagi? Sulusun min namimah, suka ngadu domba orang. Daripada itu bagus kita ngitung apa persiapan kita nak menghadapi syakaratul maut. Pertama sholat 5 waktu. Panggil. Tadi itu bagus. Mana yang azan itu? Panggil. Salatu khairum minan naum. Ada tak gitu Pak? Wajarlah kalau dibilang kal an'ami balhum adall, orang ini kayak hewan kata Allah. Sampai sebegitu Allah bilang. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih mata, dikasih pendengaran, dipanggil. Ulaika humul ghafilun. Maka alhamdulillah ini nikmat Allah, bisa kita sholat 5 waktu. Saya kemarin belajar dari guru saya tuh, pahami betul rakaat sholat tuh, jangan tidak paham. Kalau ditanya ngapa sholat tuh bikin angka 17, supaya kita tambah cinta dengan sholat tuh Pak. Dia nanya ngapa angka 17? Satu itu angka tauhid, qul huwallah wahad. 7 itu paling banyak dalam Al-Quran, angka 7. Yang pertama disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Sab'a samawat, itu yang pertama. Yang kedua dalam surah An-Naba ayat 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. 7. Langit berapa tingkat Bu? Pernah ngitung langit Bu? Tahu-tahu dari mana? Dari Quran. Bumi berapa lapis Pak? 7. Kalau saya tahu 7 karena saya pernah penelitian tanah. Memang tanah ini 7. Ada tanah letosol, ada tanah potsol, ada tanah organozol, ada tanah vulkanik itu tanah gunung, terra rosa. 7 Pak. Kawan saya ahli tanah namanya Insinyur Gindo Tampo Bolon. Saya 11 tahun jadi konsultan lingkungan. Ngebor tanah dia. Kutanya dia, Pak Gindo, dia orang Batak Nasrani. Apa Pak Amin? Kenapa dibor-bor tuh tanah Pak Gindo? Kalau sawit ini salah tanah, tak tumbuhnya Pak Amin. Lain-lain tanahnya rupanya Pak. Makanya ada nanam ini subur, nanam rupanya dibor. Memangnya berapa 7 Pak tanah? 7 tanah itu. Tenangis saya Pak. Tanda-tanda Al-Quran ini mangqala bihi sadaq. Kalau bicara dengan Al-Quran itu benar. Man hakama bihi adil. Berhukum satu negara dengan Al-Quran, insya Allah makmur. Pelangi berapa warna? 7 itu warna natural alam. Makanya warna alam nih Pak 7. Warna subuh biru, makanya orang tahajud itu badannya sehat karena auroranya biru, hubungannya langsung ke sistem otak. Kenapa tidur qaulullah tengah jam 11 itu pukulannya jantung? Tidur jam 11 jalan jam 12. Itu wajib tidur. Kalau tidak tuh sakit jantung.
Maka di negara maju pegawai-pegawainya jam 11 tidur, pegawai negeri tidur, perusahaan tidur. Kalau aku jadi gubernur, aku bikinkan tempat tidur di kantor tuh. Sudah tuh zuhur bangunlah, jangan pula tidur dari jam 11 sampai jam 2 tuh kebablasan namanya. Makan tempoyak. Allahumma shalli wa sallim, ya. Sudah diatur semua sama Allah. Makanya habis asar dengan maghrib jangan tidur, mewariskan gila. Karena sistem kita ini kena pak, sistem hormon ini kena, ini ada hormon sini dua, hipofise, hipotalamus, dua kelenjar buntu ini untuk menghasilkan hormon. Kalau tidak ada itu Allah keluar ke hormon macam mana? Nak nyimbangkan badan macam HP, tidak ketik sinyal. Jangan tidur, karena matahari lagi melepaskan energi. Takutnya nanti medan magnet bumi tidak terlawan, terkena di kita, sistem hancur. Akhirnya apa? Stres. Jadi begitu hebatnya Allah menjadikan. Maka balik lagi ke pengajian ini, alhamdulillah dapat sholat paling berat itu sholat isya sama subuh. Jadi satu, yang pertama persiapan sakaratul maut. Man sarrahu ayyalqallahu azza wa jal qadam musliman falyuhafidh ala haula'is salawati haitsu yunada bihin. Jadi jaga sholat 5 waktu, ya, jangan sampai taleko. Tahu taleko bu? Talupo. Yang kedua, pesan Nabi 5 waktu, hafalkan doa Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Ini di doa ini pun dibaca sama Nabi. Kita tidak ada baca. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan kematianku. Allahumma, sama-sama, Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Ini dihafal doanya. Kemudian yang ketiga, akhbarani Jibril alaihissalam, memberitakan akan aku malaikat Jibril alaihissalam, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih wa biqabrih wa hina yakhruju min qabrih. Telah menghabarkan kepadaku oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya la ilaha illallah adalah penghibur seorang muslim. Kapan dia dihibur dengan la ilaha illallah? Inda mautih, saat menjelang matinya. Ditalkinkan la ilaha illallah. Kalau nalkinkan itu sekali be pak, jangan berulang, kacau dia. Makanya kalau orang yang sudah mendawamkan macam kita nih sedang duduk nih, saya yakin jamaah sedang sibuk nih, Allah Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu didawamkan. Di mana-mana kecuali sedang buang air kecil, sumbang buang air besar, stop. Di motor la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang nganu sawit, ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa-apa, mana tahu tertimbul rajang sawit awak ini ninggal. Tahu gitu kan? Naik mobil la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana-mana. Yang kedua, wa biqabrih, saat kita dalam kubur. Wa hina yakhruju min qabrih, saat kita bangkit dari dalam kubur. Apa yang menghibur kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saat sakaratul maut, persiapan kita. Kemudian persiapan yang kedua, dalam kubur berada seorang diri. Makanya saya suka dulu, zaman dulu tuh Bang Faruk, saya suka lagu Roma Irama, judulnya Sekujur Bangkai. Ada dah yang hafal bu? Tak ada lagi Ustadz zaman sekarang orang hafal tuh. Lagunya yang hafal sekarang lagu pentol-pentol, sikok bagi duo.
Dulu saya suka lagu Sekujur Bangkai itu ya. Lagu Roma atau lagu Ila Israel, masih ingat dah Bu? Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah itu kalau laki malas sholat, ibu rebus air jam 4 subuh tuh nyanyi lagi itu ibu. Ya nyanyi Bu. Ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, wahai calon buntang, bangunlah kau, jangan dak sembayang kau goyang. Gitu-gitu be. Marah dia Ustaz, biarlah dia marah daripada dia masuk neraka. Hai dak mempan Ustaz. Nah, kalau dak mempan Ustaz ibu pergi ke Sekerjo tuh. Ngapa Ustaz? Di belakang Sekerjo tuh ada bapak-bapak bikin nisan orang mati tuh. Pesankan nisan laki ibu tuh, tulis namanya situ, Abdul Hamid bin Ramli. Bawa balik, taruh tempat tidur tuh, samping tempat tidur tuh. Nah, dia bangun, ngapa kau bikin nisan aku nih? Aksiru zikra hazimil ladzah, itu perintah Nabi. Banyak ngingat mati kata Nabi. Nabi kita nih Pak Kasyarul Ahzan, banyak nangis Nabi kita tuh. Nangis Nabi kita tuh dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, paling banyak Rasulullah tuh nangis. Kenapa dia nangis? Karena Allah membukakan betapa kotornya umat ini. Umat ini kotor Pak, umat ini hitam, maka Nabi kita tuh nangis. Maka ketika Allah pernah tanya dengan Rasulullah, ya Muhammad, ma turidu, apa yang diminta? Tidak ada ya Allah, saya tidak ada minta apa-apa. Mintalah kata Allah, minta. Minta apa yang mau diminta? Tidak ada ya Allah, saya tidak ada minta apa. Minta, didesak sama Allah Bu, diminta. Apa yang diminta Nabi? Coba perhatikan. Ya Rabb, ma sa'altuka illa su'alan wahidan, illa amran wahidan, la tubqi wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku minta dengan kau ya Allah, jangan ada satupun umatku masuk neraka jahanam ya Allah. Nabi minta Pak, jangan sampai ada umat ini satu orang pun tersisa dalam neraka jahanam. Maka ini ahli akidah ahli sunnah wal jamaah ya, semaksiat apapun umat Nabi tetap keluar dari dalam neraka. Tapi kalau bisa janganlah masuk. Tetap gitu Pak, aku ini hobi masak, saya ini hobi masak Bang Wahab, asamulah Bang Wahab itu nih lagi merantau hobi masak dah. Masak nasi goreng, masak tempoyak, masak pindang. Kadang nengok api itu saya, ya Allah, ini api dunia baru di kompornya. Nah ngetes ilmu, cobalah dadang tangan api itu baru api dunia. Makanya Rasulullah minta, jangan sampai ada tersisa dari umatnya di dalam neraka jahanam. Nah mudah-mudahan dengan la ilaha illallah kita dihibur saat kita nanti bangkit di hari kiamat. Nah di dalam kubur pesan Nabi, karena kita seorang diri, titipan indah dari Rasulullah. Man qara'a suratal muluk kulla laylah lam yadurruhul fattan. Barang siapa membaca suratul muluk pada tiap-tiap malam, tidak bisa memberi mudarat baginya fitnah kubur. Jadi kalau kita di kampung dulu ingat kan, kita habis maghrib tuh macam lebah nih kiri kanan nih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sanu Quran. Nah, kampung kami Tungkal, kami di Masjid Agung tuh. Ini rumah kami, rumah ayah Haji Ali Bang Latif sebelah sana. Ustadz Muhammad Zaki itu ayahnya Dr. Muhammad Zaki. Nah, itu ayahnya Haji Muhammad Saleh Lamri, hafiz Quran dari Mekah. Kawan akrab Zaki Yamani, menteri OPEC zaman dulu. Nah, itu anaknya Zaki, sepupu saya itu. Itu abahnya Furqan. Itu abahnya itu Bang Wahab, macam Bang Wahab, habis imam sholat Isya. Allah, jadi waktu Isya itu dia kunut, tegur orang, subhanallah. Rupanya waktu dia sholat Isya itu darahnya naik. Habis sholat Isya pulang ke rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapaknya Profesor Dr. Ahmad Syukri. Habis sholat Isya, masih dalam keadaan berwudu, pulang imam.
Macam kawan saya di Sunan Giri, Bapak Ibnu Hajar, hari Jumat, habis dia azan, kemudian dia qamat, balik sholat Jumat, innalillah. Nasib kita nih yang tidak tahu Pak. Tetangga saya di Tungkal Bu, mati dalam keadaan sujud. Jadi kami di sana tuh, samalah di sini, 30 juz, imamnya Tuan Guru Kiai Muhammad Kashful Anwar Al-Hafidh, ya imam kami itu. Nah, malam terakhir Ramadan ada seorang ibu yang meninggal itu akhir Ramadan, ayat terakhir daripada khatam Quran yang dibacakan Tuan Guru Kashful, dia mati dalam keadaan sujud. Itu ibu tuh selama pengajian tak pernah tak ada hadir terus pengajian, kadang duduk sana. Itulah mungkin asbabnya Allah matikan dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan yang rajin ngaji ini juga mati dalam keadaan sujud. Aku ceramah di Tanjung Jabung Timur, ada yang ngelapor, Ustadz tadi ada yang meninggal, ngapo matinya habis nyabung ayam, ayamnya kalah kumat jantungnya, rupanya orang ini betul taruh kan. Nah, mudah-mudahan Allah tunjukkan yang terbaik, amin ya rabbal. Yang kedua, untuk bekal dalam kubur, karena dalam kubur kita sendirian, bacalah surat al-muluk kulla laylah, tiap malam. Nah, didawamkan. Yang ketiga, idza mata ibn adam inqata amaluh illa min thalathah, mati anak Adam, 3 perkara yang tinggal. Pertama, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Mudah-mudahan Allah berikan kita nih Pak ya. Pertama, sedekah jariyah walaupun semen sesak. Saya tadi Pak, aku nela 25 tahun berceramah di Jambi ini. Baru sekali ini aku kena sudah lama tidak ke sini. Tadi saya jamaah duluan sini. Masjid ini masih berkunci. Bingung aku masuk pintu mana nih? Itu situ, di situ. Rupanya ada di belakang sana. Tapi hikmahnya, aku tertengok air isi ulang tuh. Beruntungnya masjid nih Pak. Nanti kita sampai ke pengajian sedekah air. Nah, ini yang terakhir nanti. Ya Allah, saya bilang beruntungnya orang nih ya. Mudah-mudahan itu jadi amal jariyah. Aw ilmin yantafa'u bih. Jadi kalau kita ngaji macam sini dah, kita catat, nanti dibanyakkan, difotokopi, kasih kawan yang tak ngaji. Terserah dia ngamalkan apa tidak. Tapi itu jadi ilmu bermanfaat. Yang terakhir, awaladin salih yad'u lah. Punya anak yang saleh yang mendoakan kita. Mudah-mudahanlah kita punya anak yang saleh salehah. Saya juga sudah bilang sama anak saya, nak, kalau ayah mati, kau yang memandikan aku, kau yang kafani aku, masukkan ayah ringgo-ringgo nak, bawa ke masjid nak, kau jadi imamnya nak. Nanti pas dalam kubur, jangan turunkan tanah, ayah tugaskan nanti buka pocong bagian kepala itu abang. Kalau kaki dengan pinggang biarlah orang megang. Tapi kepala ayah yang siang malam memikirkan bagaimana kamu sekolah, bagaimana kamu berpakaian, bagaimana kamu bisa senyum seperti anak orang tuh. Nah, itu abang yang buka kain kafannya tuh nanti. Tengok wajah ayah tuh nak. Wajah itulah yang tidak pernah mengeluh dalam kesedihan. Kadang menyendiri kami memikirkan apa yang kami nak kerjakan supaya anak ada kelaparan. Itulah kerjaan. Bahagia kita Pak kalau orang anak kita bisa gitu. Ibu juga Bu ya, titip nanti. Nah, tapi jangan anak laki-laki, anak perempuan, cari yang perempuan. Mandikan mak ya nak gadis sini, nak gadis. Kau kaget sama nyai itu bantu mandikan mak. Masuk dalam kubur. Nah, nanti yang laki-laki jadi imam. Abang nanti kalau masukkan mak dalam kubur nak, jangan turunkan tanah dulu. Abang mak tugaskan buka pocong mak. Wajah itulah nak bersimbah darah, muncrat darah kami mengeluarkan kau nak. Kotoran najis kau kami cuci nak. Lapar kau kami makani nak. Haus kau kami minumi nak. Alangkah ibu kami saat dikubur orang yang megang kepala kami. Anak kami mana? Anak kami main HP di luar. Pesan itu Bu. Baca suratul Mulk. Ya Allah, mudahan kita mendapatkan anak yang saleh. Allahumma aslih dzurriyyati wahdim ila syabil rasyad. Ini doanya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, pengarang kitab Mafahim Yajibu Antusahah. Kalau mau
punya anak saleh, baca doa ini. Yang keempat, ini setelah kita tadi dikubur, kemudian lagi kita masuk dalam kubur dalam waktu yang lama, entah 1000 tahun masih dikubur, karena hidup dalam berada dalam kubur lebih lama daripada di dunia. Di dunia paling 70 tahun habis dikubur, uyang-uyang kita yang ribuan tahun belum lagi bangkit. Nah, 3 itulah yang mengalir. Ada duit 1 juta, belikan semen sesak 65.000, sumbang masjid manalah. Ada duit, belikan sajadah imam. Jangan bawa makan sate padang, tensi naik. Banyak makan. Allahumma sholli wa sallim. Yang keempat, kelima, dan keenam, Rasulullah SAW menerangkan bahwa ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar, manusia ketika itu dalam keadaan sangat lapar, sangat haus, sangat telanjang. Jadi kita bangkit itu nanti, bangkit dah kita nih Pak? Bangkit dah Bu? Yakin Bu? Yakin bangkit lagi Bu? Soalnya ada yang tidak yakin. Ay, mana mungkin lah, orang mati sudah. Macam mana nak bangun lagi? Nanti kita dibangkitkan dari tulang sulbi. Dalam hadis, manusia dijadikan dari tulang sulbi, dibangkitkan dari tulang sulbi. 8 yang kekal abadi, 1 diantaranya DNA dalam tulang sulbi. Itu takkan mati sampai kiamat. Jadi kalau dulu ulama hadis itu bingung Pak memahami ini. Sekarang dengan ilmu canggih kedokteran, begitu diambil tulang belakangnya, kalau kami bilang namanya oskok sigis, ya, dia Muhammad Siddiq ya, oskok sigis, tulang tungging. Saya masih hafal nih Pak. Foramen obturatorium, tuberculum, pubicum, crista iliaca anterior superior. Hafal saya nama tulang nih masih. Nah, di tulang tungging itu ada DNA. Dia macam kalau di labor itu seperti itu, mau dipanasi berjuta derajat pun tidak ada mati. Saking canggih. Nanti disitulah kita dibangkitkan. Dari situlah kita akan dibangkitkan. Wa anallah yab'atsu man fil qubur. Baru bangkit lagi kita dari dalam kubur. Nah, saat dibangkit itu Nabi menggambarkan manusia ini dibangkitkan dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan bertelanjang. Ya Rasulullah, bagaimana supaya kami ini bangkit ini berpakaian, tidak lapar, tidak haus? Maka Rasulullah bersabda, man kasalillah kasahullah, man at'ama lillah atmahullah, wa man saqalillah saqahullah. Artinya, barang siapa yang memberi pakaian kepada saudaranya di dunia, maka dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak bertelanjang. Jadi kasih baju Bu, kalau banyak baju yang tidak ada, bagilah jilbab, baju, daripada awal mati baju 3 lemari. Saya tidak ada, saya bini saya cepat, saya manggil bini saya tuh dari kawin sampai sekarang tuh panggilannya sayang. Kalau dia putih, Humairah. Wahai keputih-putihan dia. Jangan perlu bini hitam dibilang Humairah, marah dia. Aku ini hitam ngaku Humairah, bukan hitam manis. Bagikanlah nih baju sorban banyak-banyak untuk apa? Gamis-gamis bagikan cepat. Kita tutu ini koraso 20 setel bela banyak sudah. Sisa-sisa tuh cepat, masih bagus-bagus tapi bagi. Banyak orang butuh pakaian sekarang, banyak sekali. Apalagi yang tiap minggu kondangan tuh, minggu depan baju baru. Bagilah baju itu Pak. Saya sorban saya habis, hari itu ada orang Pakistan ke rumah. Berapa biji dah lah, bagilah. Mudah-mudahan nanti aku dikasih Allah sorban begitu. Baju bagilah. Gamis-gamis mana yang ada, bagilah. Wa man at'ama lillah at'amahullah. Siapa yang ngasih makan di dunia, Allah kasih makan di akhirat. Itu bagus. Habis sholat Jumat,
sedekah Jumat. Ada rezeki, bikin. Tapi yang paling bagus lagi, kalau bawa mobil, bawa motor, ada rezeki, jalan ke pasar, tengok ada orang yang mohon izin maaf, ya, yang di pinggir-pinggir tuh, senangnya dia dikasih itu nasi. Bagi. Jangan mikir makan dewek. Karena amalan Nabi Ibrahim ketika ditanya, ya Nabi Ibrahim, kenapa engkau diangkat menjadi Khalilullah? Jawabannya cuma 3. Satu, kata Nabi Ibrahim, aku dalam hidupku tidak ada yang lebih penting kecuali menjalankan perintah Allah. Satu. Yang kedua, amalan Nabi Ibrahim, seberat ujian yang Allah timpakan, dia tidak pernah mengeluh. Yang ketiga, suka ngajak orang makan. Nabi Ibrahim tuh nak makan siang, nak makan malam, nyari kawan makan. Jadi rajin-rajinlah ngajak kawan makan martabak di sebelah Sutomo tuh. Ngapa Ustaz melirik ke Mas Rujiki, nah sering dapat undangan. Itu amalan Nabi Ibrahim. Ya aja. Cuma kadang Ayahanda Haji Yusak kami di Tungkal tuh sering kena. Pernah ada ke Kopi Mael. Kalau orang gitu, ngopi. Wah, semangat dia ngajak kita ngopi. Tiba pas giliran bayar berpandang-pandangan. Tidak kena tuh. Tidak kena. Kalau kita ngajak kita lah bayar. Bila perlu berebut bayarkan tuh. Amalkan tuh Pak. Saya sering, ini 2 Jumatnya habis khutbah di Sipin ujung tuh. Saya ketemu lagi dengan Ustadz tuh. Minggu lalu. Sampai tukang kelapo tuh bilang, Pak Salamun yang belanja kelapo tempat saya ini tidak ada nak berebut berbayar-bayar. Ustaz, dia masukkan, langkah indahnya pemandangan tuh. Ini dak timbul nang bayar, mulailah pura-pura nelpon pergi keluar. Sudah tuh dak masuk. Tak usah rugi. Tak ada dak berkurang dompet tuh, yakinlah Pak. Saya tahadus bin ni'mah aja lah. Amalkanlah itu. Amalkanlah. Ya Qudus a'tinil fulus wa man adani fa mampus bi barakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Itu amalan-amalan para ulama-ulama Kalimantan, termasuk amalan Abah Guru Zaini Abdul Ghani. Abah Guru Zaini Abdul Ghani itu punya perusahaan namanya Az-Zahra. Kalau dia ngasih orang tuh, insyaallah ya, karena begitu keadaan. Kemudian yang berikutnya, hari hisab. Kita ini semua akan dihisab. Bagaimana supaya nanti kita ringan hisabnya? Wa an talibal ilm wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barra li walidayhi yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Ya Allah, mudahanlah jamaah Al-Ansar ini masuk yang tidak dihisab. Kata Rasulullah, orang yang tidak dihisab itu pertama orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hadir aja majelis taklim itu siapapun gurunya lah. Yang penting tengok siapa, apa kalimatnya, dengan tengok orang yang ngajarnya. Minimal kita dapat majelis. Janganlah Ustaz, sekarang ini hati-hati juga nyari majelis nih. Banyak juga majelis kawan nih yang lain dengan kita. Aduh. Tapi kalau ada macam itu, ambil baiknya, jangan musuhi dia. Ini bahayanya beda majelis, beda guru, berhebat-hebatan. Akhirnya dia tak sepeguruan dengan kita, tinggilah ilmu kita. Nah masuk sudah dia tuh. Yang nak nyesatkan kita tuh masuk. Jangan, hormati semuanya tuh. Ya. Karena di antara ciri-ciri wali abdal tuh bu, cirinya salamatus sudur, hatinya bersih. Itu kekasih-kekasih Allah tuh. Sakhawatun nafs, jiwanya lapang, dihina, dicela orang tetap didoakan. Itu ciri-ciri wali Allah. Jadi penuntut ilmu. Yang kedua siapa? Ini penting. Ibu kalau tidak dihisab, rajin-rajinlah perhatikan kopi pagi-pagi untuk laki dibikin, sarapannya siapkan, bajunya bersihkan,
Tapi itu ya enggak, yang penting lagi apa? Taat dengan suami. Ingat Asiyah binti Muzahib, bini Fir'aun. Itu Asiyah itu yang maku dia lakinya dewe, yang nindih batu lakinya dewe. Siapa bu? Istri Fir'aun, wanita ahli surga. Walaupun bininya lakinya Fir'aun, tetaplah dia lembut. Ini laki kita Fir'aun tidak kita bentak-bentak dia. Temiring kopiahnya nak pergi sembahyang tuh. Sia nih. Jangan. Wanita yang meninggikan suaranya itu seluruh makhluk yang kena matahari mengutuk. Tapi Pak, dalam kitab lain itu dijelaskan kalau orang nak menjadi kekasih Allah nih syaratnya dapat bini cerewet. Kalau tidak ada cerewet, bini takkan sampai makam jadi wali, Pak. Ada tidak sudah dapat, Pak? Ngapa gitu Ustaz? Memang gitulah sahabat Umar bin Khattab. Ya tak? Imam Ali pernah, ya juga sedih hatinya pernah. Rasulullah pun pernah. Nah, jadi saya Pak, alhamdulillah. Kalau kita dapat bini macam itu Pak, bersujud syukur dengan Allah. Oh, berarti aku ini jadi kekasih Allah. Ambilkan kopi, ambil dewe apa? Ada kaki tu. Alhamdulillah masuk surga aku ni. Iyalah. Tapi dah lupa yo, janganlah. Mudah-mudahan al-mar'atu muti'ata li zawziha. Nah, kemudian baru berbuat baik dengan orang tua. Itu tanpa hisab. Nah, jadi alhamdulillah lah kita tahu tuh mak kita sudah tua, obatnya bakal habis, makan minumnya bakal habis. Jangan ditanya. Ini mak aku nih dewe, dia berasnya tuh cuman dikasih 5 kilo beda habis. Ini kita tahu jadwalnya tuh. Obat dia obat sekian-sekian. Itulah ada daftar di rumah tuh. Mak ini obatnya ini. Gotong royong adik-beradik ada berapa orang. Karena dia sudah tua tuh, kita yang melihara. Nah, jangan sampai orang tua kita tersia-sia. Jadi kalau mau nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak dihisab, ya, itu para penuntut ilmu, wanita yang taat pada suami dan anak yang berbakti kepada orang tua, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Di keterangan lain ada juga yang tak dihisab itu siapa? Orang yang berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati, orang yang memberi kepada orang pelit, dan orang yang berbuat baik kepada orang jahat. Ya. Ta'fu ammal zalamak tutaman haramak tasillu man qata'ak. Jadi kalau ada orang nyakiti, kita bangun malam, ya Allah ampunkan si fulan. Kalau dia pelit, kita jangan pelit. Dia jahat, kita baik. Nah, ini orang juga akan dengan hisab. Yang terakhir, yang ke-8, kita akan menghadapi titian sirat. Nah, ini pas bulan Maulid, Pak. Bulan Maulid. Jadi kalau Rabiul Awal ini adalah saat kita mendekatkan diri kita kepada pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saatnya. Nih. Fahina qarba awan wad'i hadzal habib. Itu dalam Sibtud Durar. Ya. أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. Ini bulan Maulid. وألسنة الملائكة, lisan malaikat bergemuruh. Karena apa? Karena gembira lahirnya Rasulullah. Apa yang mereka baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Jadi saat Nabi lahir itu gemuruh langit bumi ini, Pak, bertasbih. Makanya tugas kita salawat. Untuk apa salawat? Lil musalli alayya nurun ala sirat man kana ala sirati min ahli nur
lam yakum min ahlin nar. Salawat yang dibaca untukku menjadi cahaya di jembatan sirat. Allahumma salli wa sallim. Man kana 'ala sirati min ahlin nur. Siapa yang memiliki cahaya meniti jembatan sirat, lam yakum min ahlin nar, dia tidak tercampak ke dalam neraka jahanam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli kay aral mukhtar man yalumni fi gharami talama ashi jamalak ya mukarram ya mumajjad ya muayyad bisyafa'ah. Kita semua ingin melihat Rasulullah. Tak ada yang bisa mencela karena cinta kita kepada beliau sudah lama. Allah memuliakannya, Allah memujinya, dikuatkan dengan syafaat. Mudahan kita dapat syafaat. Analaha, analaha, analaha. Aku yang beri syafaat, kata Nabi. Penutup ceramah saya, perbanyak salawat bulan Rabiul Awal. Karena saya hari ini pun sudah mulai rihlah dakwah. Mulai dari kemarin, hari ini jam 9 di Panti, jadwal ini 30 hari. Sampai tahun ini ke Selensen Riau. Mudahan badan kuat. Karena umur 60 ini tak butuh lima. Kalau dulu sanggup lah Bu. Sekarang ini sudah dikurangi juga jadwal tuh ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Enaknya ikan gulamo dipancing di sungai Kampar. Ceramah jangan lamo-lamo, orang nak sarapan perutnya lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.